Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat karunia-Nya. Alhamdulillah, dengan izinnya kesempatan ini kita kembali dapat bertemu bermuajah. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Topik kita pagi ini menyangkut keutamaan tauhid. Yang dimaksud dengan bertauhid, paling tidak saat ini para ulama memberi penjelasan ada 3, sekalipun tidak harus dibagi 3. Yang pertama adalah agar kita mengesahkan Allah dalam hal apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, menciptakan fasilitas hidup kita. Allah juga yang mematikan kita, Allah yang membangkitkan kita, bahkan Allah lah yang memasukkan kita ke sorga, bahkan kalau ada masuk ke dalam neraka. Semua adalah karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh setiap orang memalingkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang akan dilakukan oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua adalah mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, yaitu dalam hal ibadah, yaitu agar kita mengesahkan Allah dengan apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga, agar kita mengesahkan Allah dalam hal nama dan sifatnya. 84 Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, sedangkan 15 ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu tidak boleh kita melakukan, pertama adalah takwil, yaitu memalingkan maknanya ke dalam makna yang lain. Tidak boleh juga kita ta'til, yaitu meniadakan makna itu. Tidak boleh juga kita mentakyif, yaitu bertanya kayak apa atau bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Lalu kemudian tidak boleh juga kita mentamsil, yaitu memisal-misalkannya. Maka inilah tauhid yang sempurna yang ada di dalam Islam. Maka dari itu orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki banyak keutamaan. Yang pertama, orang yang bertauhid kepada Allah maka akan dihapus dosa-dosanya. Yang dimaksud dihapus boleh jadi
Allah menyetip dosanya tidak kelihatan lagi. Tapi mungkin juga Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka ini adalah kami mengikuti para ulama yang menerjemahkan dengan kalimat Allah mengampuni dosa-dosanya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi telah berfirman, "Ya ibna Adam, wahai manusia, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya." Sesungguhnya engkau, seandai engkau mendatangi aku dengan membawa sepenuh bumi akan dosa, summa laqitani, lalu kemudian engkau pun bertemu dengan aku, maksudnya adalah mati, la tusyriku bi syai'an, sedangkan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku pasti akan mendatangimu dengan membawa sepenuh bumi itu juga ampunan. Maka dari itu Allah akan mengampuni dosa orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dia tidak memohon ampun atas dosanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tapi dengan catatan la tusyriku bi syai'an, engkau tidak menyekutukan aku sekecil apapun. Kalau ada kupu-kupu hinggap di rumah kita, itu tandanya apa, Pak? Hah? Katanya sih mau datang tamu ya. Iya katanya. Itu syirik bukan ya? Syirik. Ndak usah Pak, ada lagi di otak kita itu. Istighfar dari dosa masa lalu. Yang kedua, orang yang bertauhid kepada Allah akan mendapatkan petunjuk yang sempurna dan kelak di akhirat akan mendapatkan rasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am pada ayat 82. Allazina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Yang dimaksud beriman di sini adalah bertauhid dengan tauhid yang sempurna, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma was sifat. Maka dari itu allazina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud pada ayat ini adalah perbuatan syirik. Seperti anggapan bahwa ketika nemplok kupu-kupu di rumah kita katanya mau ada tamu, itu adalah perbuatan syirik. Maka dari itu di dalam ayat lain, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Sekalipun menganggap kupu-kupu mau ada datang tamu, memang itu tidak syirik besar, tetapi Allah menyebutkan la tusyriku bi syai'an, janganlah engkau menyekutukan aku dengan sesuatu apapun.
Maka dari itu, orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maksudnya adalah dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka itulah keamanan. Keamanan yang dimaksud tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kita adalah orang yang berdoa dalam salat fardu paling tidak 17 kali dalam satu hari satu malam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau memberi nikmat atas mereka. Maka dari itu, yang dimaksud memberi nikmat atas mereka pertama adalah minan nabiyyin, dari kalangan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, mereka juga ada yang menderita selama hidup di dunia. Ada yang dipotong, ada yang dibelah. Dari 124.000 jumlah nabi dan rasul, maka dari itu, kalau dari sisi kehidupan mereka juga ada yang menderita, bahkan ada yang tidak ada mengikuti mereka. Tetapi mereka sebagai para nabi dan rasul Allah, pasti Allah akan memberikan keamanan kepada mereka. Tidak satu pun nabi yang akan masuk neraka. Yang kedua, wasiddiqin, yaitu orang-orang yang membenarkan kenabian itu ketika mereka datang. Yang ketiga, wasyuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid, terbunuh ketika mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah wassalihin, yaitu orang-orang soleh. Maka masih ada harapan bagi kita berharap kepada Allah, satu, yaitu menjadi orang yang soleh. Kemudian yang ketiga, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihilangkan kesulitan dan kesedihannya di dunia dan juga kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq dari ayat 2 sampai ayat 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan baginya jalan keluar. Yang dimaksud orang yang bertakwa adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apabila ia mentauhidkan Allah sehingga ia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah menjadikan bagi dia jalan keluar setiap permasalahan yang dihadapinya. Setiap problematika yang ia alami, Allah menjadikan jalan keluar baginya. Atau setiap kesedihan yang dia alami, Allah juga menjadikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan jalan rizki bagi dia dari jalan yang ia tidak menduga-duga. Tapi rizki di sini bukan hanya rizki berupa materi. Sebab
Di antaranya adalah kita masih hidup, kita masih sehat, masih bisa datang ke masjid, maka itu di antara dari rizki atau karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan hilang kesedihannya atau akan hilang kesulitannya, baik di dunia atau kelak di akhirat. Kemudian yang keempat, orang yang mentauhidkan Allah, maka Allah akan menjadikan di dalam hatinya rasa cinta pada iman. Jadi orang yang mentauhidkan Allah, Allah akan jadikan di dalam hatinya cinta pada iman. Tetapi keimanan ini juga sebaliknya, dia harus kufur kepada taghut. Sebab Allah menyatakan di dalam Al-Quran, pertama, kalimat la ilaha illallah itu tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar. Artinya menolak segala Tuhan illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah menyatakan di dalam Al-Quran, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman hanya kepada Allah, maka kalimat beriman di situ adalah mentauhidkan Allah, dan dia juga kufur kepada seluruh Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, apabila kita mentauhidkan Allah dengan tauhid yang seperti ini, maka Allah akan menjadikan di dalam hati kita rasa cinta kepada keimanan itu. Dan Allah akan menghiasi hatinya dengan serta dia menjadikan di dalam hatinya benci kepada kekufuran, kefasikan, dan juga kepada kedurhakaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 7. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Maka dari itu ketika kita melakukan perbuatan baik, hati kita akan senang. Tapi juga sebaliknya, bahwa kita harus menolak dari jenis segala kekufuran yang ada. Maka dari itu Allah menyatakan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan fi qulubikum wa zayyana fi qulubikum, dan Allah akan menghiasinya di dalam hati kalian. Maka dari itu ketika Allah belum menghiasinya, maka yang salah itu adalah diri kita. Sebab kita belum mentauhidkan Allah. Tetapi apabila Allah telah kita tauhidkan dengan tauhid yang sesungguhnya, maka Allah akan menghiasi hati-hati kita. Wa karraha ilaikumul kufra. Lalu kemudian Allah juga menjadikan hati kalian benci kepada kekafiran, wal fusuqa, dan benci kepada kefasikan, yaitu perbuatan dosa, wal isyan, dan juga benci kepada kedurhakaan. Maka dari itu wajiblah setiap kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
yang berikutnya adalah tauhid merupakan satu-satunya sebab untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu kelak pada hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku kelak pada hari kiamat, mangqala, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain dari Allah dengan benar, khalisan min qalbih, dari lubuk hatinya yang paling dalam. Maka dari itu, agar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang bertauhid kelak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Man mata," barang siapa yang mati, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Bahkan di dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, "Man mata la yusyriku billahi syai'an." Barang siapa yang mati dan dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun, maka dari itu menganggap tadi kupu-kupu hinggap di rumah, katanya mau ada tamu, maka itu adalah diantara dari bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Maka dari itu kewajiban bagi kita adalah beristighfar atas dosa kita di masa lalu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Kemudian orang yang bertauhid akan diberi Allah Subhanahu wa ta'ala kemenangan, pertolongan, kejayaan, dan juga kemuliaan. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pertama di dalam surat Muhammad ayat 7, Allah menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Maka setiap kita menyatakan beriman, artinya ayat itu maknanya adalah mentauhidkan Allah dengan tauhid yang sempurna. In tansurullaha, apabila kalian menolong Allah dengan cara menolong agamanya. Maka dari itu menolong Allah dengan cara menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yansurkum, maka Allah akan menolong kalian. Maka dari itu apabila kita menolong Allah dengan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala, agar orang tidak melakukan perbuatan syirik, agar orang tidak melakukan perbuatan bid'ah,
agar orang tidak melakukan perbuatan maksiat dan untuk mentauhidkan Allah dengan tauhid yang sempurna, yansurkum, maka pasti Allah akan menolong kalian. Kalimat pastinya, rohnya itu kan mati, yansurukum itu aslinya. Tetapi kenapa rohnya itu mati? Sebab masuk in sebelumnya. Maka intan surullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Maka pertanyaannya, kita harus menolong agama Allah lebih dulu. Jangan tanya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kita. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah pasti akan meneguhkan pendirian kita. Maka dari itu kewajibannya harus berasal dari diri kita dulu. Kemudian yang berikutnya, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kehidupan yang baik, pertama di dunia, yang kedua kelak di akhirat. Tapi dunia ini memang hanya sekedar tempat sendau gurau. Maka kehidupan kita yang hakiki hanya kelak di akhirat yang kekal dan abadi. Kita bila hidup di dunia dibandingkan dengan hidup para nabi dan rasul, tentu kehidupan para nabi dan rasul. Tapi para nabi dan rasul, mereka ada juga yang terbunuh, meninggal dunianya. Maka dari itu dunia ini adalah tempat menderita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan, barang siapa yang melakukan amal soleh. Maka orang yang melakukan amal soleh ini ada yang bertauhid dengan sempurna, tapi ada juga yang tauhidnya belum sempurna. Tetapi kita berharap agar tauhid yang kita miliki sempurna. Maka man amila salihan, barang siapa yang melakukan amal soleh, min zakarin, apakah dia laki-laki, au unsa, ataukah dia perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia adalah orang yang beriman. Beriman yang dimaksud adalah beriman dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan memberikan kehidupan kepadanya, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu mungkin kehidupan di dunia, tapi yang pasti kelak di akhirat yang kekal dan abadi, pasti hidupnya akan baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti benar-benar kami akan memberikan kepada dia kehidupan yang baik. Allah tidak menjamin kehidupan itu baik di dunia, tapi kelak di akhirat pasti demi Allah akan baik, dengan catatan dia mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah selama dia hidup di dunia. Bahkan lebih dari itu, anajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti kami akan memberi balasan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang mereka sudah lakukan. Maka dari itu, kalau dunia mungkin kita tidak akan bisa membanding-bandingkan
bila kita membandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka kehidupan akhirat itu pasti dia akan bahagia. Kewajiban kita hanya mengesahkan Allah selama kita hidup di dunia. Kemudian tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, akan mencegah seorang muslim masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yadkhulu ahlul jannati al-jannah. Masuklah ke dalam sorga seluruh penghuni sorga. Jadi ketika Allah memasukkan penghuni sorga ke dalam sorga, wa ahlun nari an-nara, dan memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka. Summa yaqulullahu, kemudian Allah berfirman, ini adalah menyangkut syafaat, ya, syafaat. Akhriju man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman. Keluarkan kalianlah orang yang di dalam hatinya ada iman, walau gedenya hanya segede habbatin min khardal, yaitu sebiji benih dari sawi, ya, disebut di sini sawi. Khardal. Biji sawi gede apa kecil sih? Kecil kan? Iya. Maka dari itu keimanan kita walau gedenya hanya sebiji sawi, maka dari itu akan dikeluarkan oleh saudara-saudara kita dari dalam neraka. Fayakhrujuna minha, lalu kemudian mereka pun mengeluarkan dari dalam neraka. Lalu kemudian mereka ketika bertemu, lalu kemudian masuk ke dalam sorga. Lalu kemudian ketika mereka masuk ke dalam sorga, paling terakhir Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang tidak memiliki amal soleh, walau gedenya segede dari biji sawi. Tidak ada, Pak. Tetapi la yusyriku billahi syai'an, dia tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Pada saat itu Allah mengeluarkan mereka dari dalam neraka, lalu kemudian dicelupkan ke telaga Haya, lalu kemudian mereka pun disuruh untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kalau tauhid kita gedenya hanya sebiji sawi, orang yang tidak mentauhidkan Allah saja, Allah akan menolong selama tidak melakukan perbuatan kesyirikan. Kemudian yang ke-10, orang yang bertauhid kepada Allah dengan ikhlas, maka amal yang sedikit akan menjadi banyak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan juga menciptakan kehidupan untuk menguji kalian siapa dari kalian yang paling baik amalnya. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahsanu amala, tidak dengan aksaru amala, yang paling banyak amalnya. Maka dari itu amal yang baik atau amal yang soleh harus memenuhi dua. Harus ada dua dalam ibadah yang kita lakukan itu. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas ini berasal dari labanul khalis, yaitu susu murni. Maka dari itu ikhlas maksudnya murni kita melakukan harus karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh karena tidak enak sama ustadznya, tidak enak sama keluarga atau lain-lainnya. Maka dari itu Allah tidak akan menerimanya. Yang kedua, ittiba, yaitu mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ketika kita melakukan amal, ada contohnya enggak? Kalau tidak ada contohnya, maaf, beribu kali maaf. Maka dari itu, yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah amal, barulah disebut ahsanu amala, yaitu amalnya yang paling baik. Maka dari itu ini masih banyak ya, tapi paling tidaklah sebahagian dari makalah ini insya Allah kita sudah sampaikan, tapi waktu juga yang membatasi kita. Mohon nanti dibaca sampai terakhir. Buku ini disalin, makalah ini disalin dari buku Prinsip Dasar Islam menurut Al-Quran dan Sunnah yang ditulis oleh guru kami Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah memberikan rahmat dan karunia kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Mungkin sampai di sini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, ada yang mau nanya atau mungkin apa? Tidak ada. Oke, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu iyyakum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.